Oke, halo adik-adik, selamat pagi. Kenalin, nama Kakak Abraham dan pada kesempatan ini kita akan lanjutin materi pembelajaran kita setelah minggu lalu kita belajar tentang reaksi redoks. Di pertemuan ini kita akan belajar terkait dengan sel volta, ya. Dan sel volta ini udah banyak banget kita lihat ya di sekitar kita kayak di baterai di handphone, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan daripada sel volta. Selain itu juga ada aki dan banyak hal lain di sekitar kita yang berhubungan dengan sel volta. Nah, pasti penasaran ya dengan apa yang akan kita pelajari. Jadi langsung aja Kakak akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sel volta itu adalah salah satu contoh daripada sel elektrokimia, di mana sel volta ini mengubah yang namanya bentar dulu ya, Kakak tulis dulu nih. Mengubah yang namanya reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, seperti yang tadi Kakak bilang berkaitan dengan baterai, kita tahu kenapa baterai bisa kita gunakan sebagai sumber energi, karena di dalamnya ada senyawa kimia yang dapat mengalami reaksi, dan reaksi tersebut menghasilkan listrik. Ya, listrik tersebut kemudian nanti dipanen dan akan menghasilkan energi. Ya, energinya bisa dipakai buat banyak hal ya. Salah satunya buat gerakin jam, atau bahkan yang paling advance sekarang adalah untuk nyalain mobil, ya. Nah, ini adalah skema, kalau kalian perhatiin, skema yang paling simple daripada sel volta tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya sel volta tersusun daripada dua kutub, ya. Di sini ada kutub negatif, kita sebut sebagai anoda, dan juga ada kutub positif sebagai katoda. Ya, jadi harus ada dua kutub, di mana tadi anoda itu adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Nah, di anoda terjadi reaksi yang namanya reaksi oksidasi. Masih ingat ya? Masih ingat minggu lalu kita belajar reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang terjadi ketika ada kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sementara itu, kalau di katoda terjadi reaksi reduksi. Ya, di mana reaksi reduksi itu adalah reaksi yang terjadi akibat adanya penurunan, ya, penurunan bilangan oksidasi. Ya, nah di sini ada anoda, anodanya contohnya di sini Zn ya, logam Zn, kemudian anodanya dicelupkan ke dalam larutan ZnNO3 dua kali. Ya, di katodanya ada logam Cu, di mana logam Cu tersebut dilarutkan ke dalam larutan CuNO3 dua kali. Nah, kedua sel ini dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Ya, di mana di dalam sini ada natrium nitrat. Nah, kemudian kedua selnya juga dihubungkan ya secara eksternal dengan menggunakan kawat listrik, untuk kemudian di tengah-tengahnya akan ada voltmeter untuk menghitung berapa beda potensial di antara kedua sel tersebut. Ya. Nah, di sini terjadi reaksi di katoda adalah reaksi Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Ya, seperti yang kita tahu reaksinya reduksi, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, di anoda terjadi reaksi oksidasi, ya, Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, seperti yang udah kita pelajari di reaksi redoks, ketika ada satu reaksi reduksi dan satu reaksi oksidasi digabungkan, maka akan menghasilkan reaksi total. Ya, reaksi total, ini tinggal kita coret aja. Nah, hasilnya adalah Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Ya, nah,
karena ada reaksi redoks, maka akan ada yang namanya perpindahan elektron ya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, adanya perpindahan elektron tersebut menghasilkan yang namanya arus listrik ya. Dan kalau arus listrik itu kita panen, maka akan bisa menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, itu yang kita bisa pakai buat sebagai sumber energi ya. Nah, di sini ada voltmeter yang bertuliskan 1,1 volt ya, 1,1 volt. Nah, kenapa bisa gitu ya? Nah, karena ada yang namanya beda potensial. Nah, beda potensial itu bergantung pada yang namanya E0 ya. Jadi E0 itu adalah potensial reduksi standar. Ya, potensial reduksi standar. Nah, ini adalah suatu bilangan yang melihat ya atau membandingkan kecenderungan suatu logam untuk mengalami reaksi reduksi pada keadaan yang standar. Nah, biar gampangnya, kita perhatiin di sini ada yang namanya deret volta. Ya, deret volta, di sini kita bisa lihat ada logam-logam dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, logam yang ada di sebelah kiri ini, ya, itu adalah logam-logam yang cenderung untuk mudah mengalami reaksi oksidasi. Sementara yang di sebelah kanan itu cenderung mengalami reaksi reduksi. Nah, E0 ini adalah suatu nilai yang ya bisa dibilang bisa untuk memperlihatkan secara kuantitatif kecenderungan suatu logam untuk mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, kalau dia cenderung mudah mengalami reduksi, maka nilai E0-nya akan lebih positif. Ya, sementara kalau dia cenderung mengalami oksidasi, dia nilai E0-nya akan cenderung negatif. Ya, cenderungnya negatif. Nah, di sini H reaksi reduksi H+ menjadi H2 kayak gini ya adik-adik. Ini kita tetapkan sebagai nilai potensial standar ya. Nilainya 0,00 volt. Ya, sebagai standarnya saja. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini nanti nilainya akan positif, sebelah kiri akan negatif. Ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke contoh tadi, kenapa Zn sama Cu, Zn-nya dioksidasi, Cu-nya direduksi? Karena berdasarkan data, potensial reduksinya Cu2+, jadi Cu itu positif 0,34 volt. Sementara potensial reduksinya Zn2+, jadi Zn itu negatif 0,76 volt. Ya, jadi di sini yang lebih berpotensi untuk mengalami reduksi adalah Cu2+. Sementara Zn2+ potensinya lebih ke arah oksidasi. Ya, jadi itulah kenapa di dalam reaksi tadi Cu mengalami reduksi, Zn mengalami oksidasi. Nah, Kak, 1,1 voltnya dari mana? Nah, jadi kalau dalam keadaan standar, kita bisa menghitung berapa potensial sel dengan menghitung berapa potensial yang mengalami reduksi dikurangin potensial yang mengalami oksidasi. Atau bisa juga kita pakai rumus potensial yang ada di katoda dikurangin potensial yang ada di anoda. Ini sama aja. Ya, sama aja. Oke. Nah, tadi kan kita udah sepakat ya bahwa yang lebih positif itu akan mengalami reduksi. Jadi di sini antara Cu dan Zn ketika dipasangkan, maka Cu-nya akan mengalami reduksi, sementara itu Zn-nya akan mengalami oksidasi. Jadi langsung aja kita masukin ya. Jadi nilai potensial sel tadi adalah potensial yang mengalami reduksi siapa? Betul. Yang Cu ya, berarti positif 0,34 volt dikurangin potensial yang mengalami oksidasi. Siapa tuh? Zn. Ya, nah kita tulisnya pakai angka yang asli aja ya, nggak usah diutak-atik. Kita masukin negatif 0,76. Nah, dapat deh positif 0,34 dikurangin min-min jadi positif ya.
Jadi 0,34 plus 0,76 jadi 1,1 volt. Nah, ya, seperti itu. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ya, sampai sini. Boleh kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, kita akan coba latihan beberapa contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada reaksi 2MnO4 tambah 10Br minus tambah 16H plus menghasilkan 2Mn2 plus tambah 5Br2 tambah H2O. Diketahui E0-nya MnO4 minus 1,51, E0Br2 1,07. Nah, di sini kalau kita perhatiin adik-adik, reaksinya ini Mn mengalami reaksi menjadi Mn2 plus, Br minus jadi Br2. Ya. MnO4 minus jadi Mn2 plus, on the other hand di sini Br minus jadi Br2. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar? Kalau yang reaksi pertama MnO4 minus jadi Mn2 plus, itu reaksinya reduksi atau oksidasi? Reduksi ya, karena di sini awalnya plus 7 menjadi plus 2. Ya, berarti kalau reduksinya udah ada, berarti ada reaksi oksidasi. Ya, oksidasinya adalah Br minus, ini biloxnya berapa? Betul, minus 1. Kalau yang ini 0 ya, karena unsur bebas ya. Jadi di sini reduksi, ini oksidasi. Ya, ditanyanya adalah berapa nilai E0. Berarti E0 adalah yang mengalami reduksi dikurangin yang mengalami oksidasi. Yang reduksinya berapa? 1,51. Yang oksidasinya? Yang Br minus ya, 1,07. Udah deh, selesihin aja ya. 1,51 dikurangin 1,07 berapa tuh? 0,44. Positif ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gampang banget kan? Gampang dong pasti. Ya, easy. Oke? Nah, kita akan masuk ke... Ada pertanyaan dulu nggak? By the way, kakak lupa dinanyain. Ya, kalau dirasa kurang paham, tanyain aja terus ya. Kakak akan siap banget untuk ngajarin kalian sampai paham. Mantap. Oke, next we're moving to the second problem ya di sini. Sel galvani dibuat dengan elektroda Pb dicelupkan dalam Pb nitrat dalam suatu kompartemen dan Zn dalam Zn nitrat. Ya. Nah, di sini ada nilai potensialnya. Pb-nya itu negatif 0,126, Zn negatif 0,763. Oke, masih ingat nggak? Dari data ini siapa yang akan mengalami reduksi? Nah, yang mengalami reduksi adalah yang lebih positif ya. Jadi Pb akan mengalami reduksi, Zn akan mengalami oksidasi. Ya, jadi di katoda tadi kita akan definisikan reaksi reduksinya adalah Pb2+ tambah 2 elektron menjadi Pb. Ya, ininya Aki karena dia dalam bentuk ion, sementara Pb yang biloxnya 0 itu akan selalu dalam bentuk solid. Ya, sementara anodanya akan ada reaksi oksidasi ya. Zn dalam bentuk padatan menjadi Zn2+ aquos tambah 2 elektron. Ya. Nah, kita lihat pernyataan yang tepat adalah, nah, bila konsentrasi masing-masing larutan 1M potensialnya 0,889. Nah, 1M di sini maksudnya ini dalam keadaan standar ya. Dalam keadaan standar. Jadi coba kita lihat. Potensial sel sama dengan potensial yang mengalami reduksi kurangin potensial standar yang mengalami oksidasi. Kita masukin yang reduksinya negatif 0,126 dikurangin negatif 0,763. Ya, benar nggak tuh? Coba kita hitung ya. Ini jadi plus ya. Dapat di 0,637 volt. Oh, jadi nomor 1 salah ya. Oke. Kemudian kita lihat yang nomor 2, konsentrasi larutan ZnNO3 2 kali berkurang. Ini juga salah ya. Karena di sini kalau kita perhatiin,
ZnNO3 dua kali kan Zn2+ ya. Ion Zn2+, makin lama di sini makin banyak, karena kan terbentuk ya sebagai produk. Jadi otomatis seiring dengan berjalannya waktu nanti jumlahnya akan semakin banyak ya. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, konsentrasi larutan PbNO3 dua kali bertambah. Nah, di sini berarti PbNO3 dua kalinya adalah Pb2+ ya. Nah, Pb2+ itu makin lama makin sedikit ya. Karena kan dia adalah reaktan. Jadi makin lama makin sedikit ya, bukan makin banyak. Nah, elektron mengalir dari Zn ke Pb. Nah, kakak lupa jelasin ya. Jadi elektron itu selalu bergerak ya dari anoda ke katoda. It's always ya. Jadi anodanya kan di sini kan Zn, katodanya Pb. Jadi dari Zn ke Pb. Jadi jawabannya adalah yang 4 saja. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Kalau nggak ada, thank you for today.